Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel yang beriman, hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional, seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang India Stop Impor Beras. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam spesialis dakwah ekonomi, Bung Yana Triyotomo. Kita sambut Bung Yana. Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda? Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, Bung Hanif. Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Yana. Ini ada berita menarik tentang India stop impor beras. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, terima kasih ya Bung Hanif. Memang benar sejak akhir Juli ini India dikabarkan menghentikan ekspor beras ke negara-negara yang mengimpor beras ke India gitu. Jadi eh, ke Amerika termasuk ke Singapura, ke berbagai negara. Memang India pengekspor beras terbesar di dunia. Sementara di Indonesia, kalau menurut Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, responnya itu eh, santai-santai saja ya, karena memang menurut beliau meski kita tidak tergantung kepada ekspor beras India, kita tidak mengimpor secara masif ke India, kita harus tetap waspada, harusnya mulai ada swasembada pangan gitu. Nah, kewaspadaan ini juga diungkap oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo. Ya, dia menyebutkan sebenarnya Indonesia tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia, kata beliau begitu. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, kendati demikian, Pak Arief Prasetyo menyatakan kebijakan larangan ekspor beras India tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas pangan Indonesia. Sebab stok beras pemerintah menurut beliau cukup banyak. Masih ada sekitar 4 juta ton, kata beliau begitu. Nah, tapi menurut BPS, Badan Pusat Statistik, Indonesia mengimpor beras sebanyak 429.207 ton. Itu sepanjang 2022 kemarin. Meningkat 5% dibanding tahun sebelumnya, year to year ya. Nah, pada tahun 2022 kemarin, India menjadi negara asal impor beras terbesar Indonesia, kemudian diikuti oleh Pakistan, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Nah, pemirsa channel TV yang berbahagia, sebetulnya kalau kita cermati kekuatan daya tahan pangan kita itu, luas panen padi di Indonesia tahun 2022 itu sekitar 10,45 juta hektar. Dan ini mengalami kenaikan sebanyak 40,87 ribu hektar atau 0,39% dibandingkan luas panen padi tahun 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar. Yang menarik adalah di tengah panen padi para petani, ini isu yang muncul adalah derasnya impor padi. Jadi padi hasil panen petani justru malah kalah bersaing dengan padi atau beras hasil imporan itu. Karena itulah saya sebut memang petani Indonesia konteks sekarang ini dalam belenggu pasar bebas. Sekarang ini petani Indonesia dalam cengkeraman pasar bebas, terutama dalam konteks produk-produk hasil pertanian mereka. Nah, bagaimana cara mengatasi ancaman pasar bebas agar ketahanan pangan kita itu stabil? Kita sebagai Muslim maka harus menawarkan ekonomi Islam sebagai solusinya. Kalau kita melihat sumber politik ekonomi Islam itu, memang pertanian menempati tempat yang pertama, kemudian perdagangan, kemudian industri, dan tenaga manusia. Dalam konteks pertanian, hukum-hukum tanah harus diperlakukan dengan baik. Hukum-hukum tanah dalam syariat Islam, yang pertama, mendorong produktivitas tanah dengan menghidupkan tanah mati atau ihya'ul mawat.
Terus kemudian yang kedua, tidak boleh diterlantarkan sampai 3 tahun. Jika tetap diterlantarkan, maka negara wajib menyerahkan kepada orang lain yang siap mengelolanya. Sehingga tanah itu selalu produktif, selalu tumbuh, menumbuhkan tanam-tanaman. Kemudian yang ketiga adalah larangan menyewakan tanah. Nah, setelah itu kemudian produk-produk yang ada itu didistribusikan dengan pasar syariah dengan ketentuan tidak boleh ada impor beras. Jadi pemerintah melarang adanya impor beras dan memproteksi pasar nasional dari gempuran pasar bebas. Itu. Makanya kemudian tidak usahlah mengimpor beras dari India, dari Pakistan dan lain-lain. Kita cukup dengan intensifikasi pertanian, dengan melindungi hasil panen petani lokal dan budidaya hasil pertanian, serta pemberdayaan usaha petani dengan pelatihan-pelatihan, skill teknologi untuk inovasi, tadi intensifikasi pertanian dan sebagainya. Sehingga kemudian swasembada pangan itu betul-betul real, nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita sehari-hari, bisa kita nikmati bersama-sama dengan keluarga kita, dengan masyarakat sekitar kita. Itu pendapat saya, Bung Hanif, yang bisa saya komentari terkait dengan India yang menstop ekspor ekspor beras. Kenapa? Karena memang di India gagal panen ya. Di India gagal panen, di sana ada banjir gitu kan. Selain mungkin juga ada konflik sosial di antara masyarakat India sendiri itu. Terima kasih Bung Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin. Amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang India stop impor beras. Semoga barokah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.